Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas solusi ujian akhir semester Fisdes 2 di tahun 2018 ya. Jadi ini semoga bisa menjadi bahan belajar kalian tentunya untuk bisa mempersiapkan UAS tahun ini ya, dengan kondisi yang memang tidak maksimal ya. Kegiatan belajar mengajarnya, namun usaha kalian tetap harus maksimal. Nah, ini salah satu cara saya untuk membantu kalian agar bisa memaksimalkan usaha dalam belajar Fisdasnya. Jadi kita coba bahas dulu ya solusi dari UAS tahun 2018 ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya coba untuk mereview dulu kelima soal ini ya. Jadi ada 5 buah soal, kita akan coba review terlebih dahulu. Nah, di soal nomor 1, jadi kita punya loop kawat berbentuk persegi seperti ini ya. Ada sebagiannya mengenai atau sebagiannya itu dikenai oleh medan magnet ya. Dengan fungsi medan magnetnya seperti ini. Sedangkan sebagian lainnya berada di daerah tak berpengaruh medan magnet ini ya. Jadi setengah itu bagian medan magnet dan setengahnya tidak dikenai oleh medan magnetnya. Pada loop tersebut terdapat GGL ya. Ini ada GGL, tentukan total GGL yang mengalir dalam loopnya, lalu arah arus total. Nah, apakah arusnya nanti seperti ini? Ini berarti berlawanan jarum jam atau searah dengan jarum jam. Seperti ini ya. Nah, ini tentu nanti pilihannya hanya 2, cuman yang dinilai itu adalah bagaimana kemampuan kalian untuk memberikan alasan kenapa arahnya berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Ya, tentu ini nanti pemahaman kalian dalam konsep hukum Lenz ya yang akan diuji. Nah, di soal nomor 2 ini tentang arus bolak-balik ya. Jadi kita punya rangkaian seperti ini. Ya, resistornya 135 ohm, kapasitansinya 8 mikrofarad dan induktornya 402,5 mH ya. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan arus AC yang memiliki MF ya, GGL-nya 45 volt ya, dan frekuensinya 60 Hz. Oke, tentukan arus yang mengalir pada rangkaian ini. Oke, amplitudo arusnya, konstanta fasanya V ya, karena ingat dalam rangkaian kita R, L, dan C itu ada nanti kasus di mana fasanya tertinggal atau fasa dari ketiga rangkaian ini ya. Oke, jika kapasitor merupakan kapasitor variabel, kapasitornya artinya kapasitornya ini bisa diubah-ubah nilainya ya. Karena nilai kapasitansi yang mengakibatkan munculnya arus resonansi dan hitung nilai arus resonansi tersebut ya. Jadi hubungannya nanti dengan arus resonansi ya. Oke. Berarti nilai maksimum dari kapasitansinya ya. Oke. Yang memunculkan arus resonansi tadi. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Oke, sorry. Ya, ini nanti kuncinya adalah apa syarat dari munculnya arus ya, munculnya dari resonansi. Syaratnya apa? Nah, ya syaratnya apa? Oke, kita lihat di soal nomor 3. Sebuah gelombang EM terpolarisasi memiliki frekuensi 100 MHz merambat melalui ruang hampa pada sumbu X. Oke, jadi kita punya gelombang elektromagnetik merambat pada sumbu X. Pada saat T sama dengan 0 detik, medan listrik yang dihasilkan gelombang tersebut berada pada X sama dengan 0 adalah medan listriknya pada saat X sama dengan 0 adalah 300 volt per meter sejajar dengan sumbu Z. Berarti ke sana medan listrik E ya, berarti besarnya adalah 300 volt per meter, berarti B-nya itu ke arah sini. Karena ingat, E dan B itu harus selalu saling tegak lurus, dan dia merambat di sepanjang sumbu X ya, berarti ini X ya. Atau mungkin ini Y ya. Kita buat ini Y-nya ya. Ya. Kita mungkin nanti akan seperti ini ya. Ini Y berarti ini B, sedangkan ini berarti Z-nya ya. Ini yang E-nya, 300 volt per meter. Atau seperti apa nanti kita lihat ya. Seperti apa?
di solusinya nanti. Oke, ini kalian disuruh mencari satu persatu ya. Bagaimana panjang gelombangnya? Tentu hubungan antara panjang gelombang di sini ada ada frekuensi. Oke, langsung gampang ya dapat. Dan ini gelombang elektromagnetik. Nah, kecepatannya berapa? Iya. Saya berarti bagaimana cara menyelesaikannya nanti. Jika gelombang tersebut merambat melewati mata Anda, apakah Anda dapat melihatnya? Nah, ini pertanyaan konsep. Jadi perlu analisa dari kalian. Apakah nanti setelah dapat panjang gelombang dari sini, apakah kita akan bisa melihat panjang gelombang tersebut? Oke. Besar dan arah medan magnet gelombang elektromagnetik pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0 ya. Berarti di sini didapatkan adalah medan listrik ya, medan listriknya. Nah, kita ingin cari berapa medan magnetnya nantinya. Besar nilai vektor pointing dan vektor pointing rata-rata. Oke. Ya. Berarti hubungan antara E dan B-nya. Tadi sudah ada E, kita punya B di sini, nanti bagaimana mencari vektor pointing. Oke, nah hubungan sekarang kita bahas terkait apa nih? Interferensi ya. Ya. Interferensi dan difraksi sekaligus ya. Pada percobaan celah ganda diluatkan seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 405 nanometer. Jarak antar celah 19,4 mikrometer dan lebar celah adalah 4,05 mikrometer. Pada percobaan tersebut terjadi peristiwa interferensi dan difraksi cahaya yang melalui setiap celah. Berapa banyak puncak terang interferensi yang melingkupi puncak maksimum difraksi? Nah, ini menarik ya. Bagaimana kita mencari puncak maksimum ya dari difraksinya nanti, dan kita ingin mencari berapa puncak terang dari interferensinya. Nah, berapa banyak puncak terang interferensi yang melingkupi puncak diferensi kedua ya. Oke, jadi silahkan nanti coba dipikirkan. Jadi kalau kita punya seperti ini nanti arti ini puncak terang pertama, terang kedua dan seterusnya ya. Kita akan coba bahas nanti. Oke, nah ini di soal nomor 5 yaitu wawasan fisika modern kalian ya, diuji juga. Panjang gelombang ambang untuk kalium adalah 564 nanometer. Tentukan fungsi kerja unsur kalium. Ya, fungsi kerjanya berarti di sini kita membahas tentang apa? Ya, efek fotolistrik ya. Bagaimana mencari fungsi kerjanya jika diketahui panjang gelombang. Ya, tentukan kecepatan elektron yang bergerak setelah lepas dari permukaan kalium jika diberikan cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer. Ya, jadi ini berapakah kecepatan elektronnya agar elektron di kalium tadi tereksitasi ya. Kita akan bahas nanti. Makanya di sini disebutkan massa elektron ya. Oke. Oh, yang bergerak setelah ya. Jadi tadi kita punya cahaya panjangnya adalah 400 nanometer, lalu kita punya kalium di sini ya. Punya kalium ya. Lalu ini kan akan ditembakin nih. Nah, setelah ditembak dengan panjang gelombang 400 nanometer ini, maka elektron dari kalium akan tereksitasi, akan lepas. Ya, elektronnya. Maka berapa kecepatannya? Oke. Nah, ini adalah soal dari UTS atau UAS di tahun 2018. Saya coba bahas soal terlebih dahulu. Semoga nanti ya, jadi sebelum melihat solusinya kalian coba kerjakan masing-masing dahulu. Coba aja buat waktu dalam waktu 90 menit ya. Coba kalian kerjakan 5 soal ini. Jika nanti sudah selesai atau sudah, ya kalau bisa jangan nyerah ya, jangan nyerah. Kerjakan, selesaikan, apapun hasilnya nanti bandingkan dengan solusi kita ya. Oke, demikian untuk kita bedah soal di tahun 2018. Semoga nanti bisa membantu kalian ya. Oke.